Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang berbahagia, kita akan melanjutkan jalan-jalan kita membuka lembaran-lembaran hikmah yang terpendam dalam ayat Al-Quran melalui tafsir ulama, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Mari kita lanjutkan untuk menggali hikmah terpendam dari surat Abasa ayat 11, yang dimana pada episode sebelumnya kita sudah mengkaji ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita simak bersama. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali janganlah begitu. Innaha tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan sebuah peringatan. Hadhihi surah, menurut Ibnu Katsir di sini diberikan penjelasan, maksudnya dengan innaha tadhkirah ini adalah surat Abasa. Atau wasiyatu bil musawati bainan nasi fi iblagil ilmi baina syarifihim wa wadi'ihim. Dan nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang berkaitan dengan wasiat, dengan pesan agar berdakwah dengan tidak pandang bulu, tidak membedakan dia yang mulia atau dia yang tidak mulia dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan ilmu, tidak melihat status jabatannya, tidak melihat status sosialnya, tidak melihat kekayaan dan kemiskinannya, tetapi hendaklah berdakwah itu memiliki sudut pandang yang sama, tidak membeda-bedakan, tidak pandang bulu. Wa qala Qatadah mengatakan wasudiyu dan asudiyu kala inna tadhkirah, yakni maksud menurut Qatadah dan As-Suddi bahwa innaha di sini adalah kembali kepada Al-Quran. Jadi jangan begitu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebuah peringatan. Pamang sya'a dzakara, barang siapa yang dia menginginkan dzakarahu, maka dia akan mengingatnya, akan memperhatikannya, akan memberikan sebuah perhatian kepadanya. Famang sya'a, barang siapa yang dia mempunyai kehendak, dzakarallaha ta'ala fi jami'i umurihi, barang siapa yang dia mempunyai sebuah kehendak untuk mengambil sebuah pelajaran dari Al-Quran, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa mengingat Allah, senantiasa mengkoneksikan hatinya dengan Allah dalam segala urusan yang dia hadapi, dalam setiap ayunan langkahnya, dalam setiap hembusan napasnya. Itu semua berusaha dia manage agar melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhtamalu 'audu dhamiri 'alal wahyi. Nah, bisa ditakwilkan juga bahwa pengembalian domir itu kepada wahyu. Jadi innaha, sesungguhnya wahyu itu atau wahyu-wahyu yang Allah turunkan itu adalah sebuah peringatan kepada manusia agar menempuh jalan yang benar. Lidalalatil kalami alaihi. Kenapa yang dimaksud, kenapa domir ha ini dalam kata innaha itu kembali kepada wahyu menurut pendapat ini? Karena ada sebuah petunjuk lidalalatil kalam, ada sebuah petunjuk dari redaksi kalimatnya. Wa qauluhu ta'ala, selanjutnya
Firman Allah Ta'ala fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan, disucikan. Ay hadhihi surah au idhah. Yang dimaksud dengan redaksi kalimat ini adalah surat tersebut atau pelajaran nasihat tersebut. Wakilahuma mutalazimun. Kenapa? Karena keduanya itu saling berkaitan antara surat dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Bal jami'ul Quran, bahkan semua Al-Quran itu ya, fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ai mu'addamatun muwaqqarah, yaitu diagungkan, dimuliakan. Marfu'at ay aliyah, ditinggikan atau kedudukannya itu aliyatul qadar, kedudukannya yang tinggi. Mutahhara ay minad danasi wa ziyada wa naqs, ini disucikan. Disucikan dari apa maksudnya? Disucikan dari kotoran-kotoran, dari tambahan-tambahan dalam Al-Quran tersebut, ataupun pengurangan dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran disucikan, tetap terjaga dari kotoran-kotoran atau dari syaitan-syaitan, dari tambahan-tambahan redaksinya ataupun pengurangan. Jadi benar-benar tetap terjaga. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, bi aidis safarah, di tangan para malaikat. Qala Ibnu Abbas berkata, Mujahid, Dohak, Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan bi'aidis safaroh itu adalah malaikat. Wa qala, dan berpendapat Wahab Ibnu Munabbi bahwa yang dimaksud bi'aidis safaroh itu adalah hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut pendapat Wahab Ibnu Munabbi. Sedangkan menurut pendapat Qatadah, hum al-qarra. Jadi yang dimaksud dengan bi'aidi safarah, di tangan bi'aidi safarah ini, jadi ada yang berpendapat di tangan para malaikat, di tangan para sahabat. Ya, ini hafalan-hafalan para sahabat Rasulullah. Dan Qatadah mengatakan lebih spesifik bahwa bi'aidi safarah itu maksudnya adalah al-qarra, para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dengan para penghafal Al-Quran ini ya Al-Quran terjaga gitu. Wa qala Ibnu Jurayz mengatakan dari Ibnu Abbas, safarah, jadi lafaz safarah itu binabtiyah, menurut bahasa nabtiyah yakni atau yakni maksudnya adalah al-qarra gitu, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Wa qala Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir berpendapat as-sahihu, pendapat yang benar, anna safarota, sesungguhnya safaroh dari lafad bi'aidi safaroh dari surat Abasa ini, yang dimaksud dengan safaroh tersebut adalah malaikat. Wa safarotu yakni bainallahi ta'ala wa baina khalqihi. Jadi safaroh ini adalah yang menghubungkan ya, yang menghubungkan antara Allah dan antara makhluknya. Wa minhu, dan termasuk dari makna ini adalah yuqalu, ada yang berpendapat safir ya, semakna dengan safir ya, duta gitu. Alladzi yas'a bainan nas, yang dia berusaha ya untuk melakukan sebuah perdamaian, kebaikan bainan nasi fi sulhi wal khair, yang melakukan sebuah perbaikan, yang melakukan sebuah kebaikan antara manusia. Wa qala Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan safarah itu adalah malaikat. Safarat ay aslahat bainahum. Jadi safarat ini mengandung makna aslahat bainahum, melakukan sebuah perbaikan di antara mereka. Wa ju'ilat malaikatu idza nazalat bil wahyillahi ta'ala wa ta'diyatihi kasafirin alladhi yuslihu bainal kaum. Maka malaikat itu ya, ketika dia turun membawa wahyu dan menyampaikan wahyu tersebut, itu seperti safirun, seperti penghubung, seperti duta yang melakukan sebuah perbaikan di antara kaum, di antara manusia. Kenapa? Karena
Jibril membawa wahyu yang dimana wahyu tersebut merupakan sebuah ajaran, merupakan sebuah panduan hidup agar manusia bisa memetik keberkahan dalam kehidupannya. Maka keberkahan itu tentu akan memberikan sebuah efek, akan memberikan sebuah dampak perdamaian, kebaikan dalam tatanan ekosistem kehidupan manusia. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala selanjutnya, kiramin bararah ay khuluquhum karimun hasanun. Jadi kiram itu adalah maksudnya akhlak mereka itu mulia, yaitu para malaikat. Akhlak mereka baik, syarifun mulia ya. Karena makhluk yang suci, wa akhlaquhum wa af'aluhum, dan akhlak mereka, attitude mereka itu baratun tahiratun kamilatun, adalah sosok hamba Allah yang taat, yang suci dan sempurna. Wa min hahuna, maka dari dasar inilah, dari konsep inilah, dari penjelasan inilah, yang bagi lihamilil Qur'ani, maka seyogianya para penghafal Al-Quran, para ahli Quran, an yakuna fi af'alihi wa aqwalihi ala sadadi war rosyad. Hendaklah mereka, para ahli Quran itu memiliki sebuah sikap, memiliki sebuah akhlak, memiliki sebuah ucapan, itu ucapan yang mengandung kebaikan, kebenaran, dan lurus dalam jalan yang benar. Terus selanjutnya, qala Imam Ahmad mengatakan, telah menjelaskan kepada kami Ismail, telah menjelaskan kepada kami Hisham dari Qatadah, dari Zurarah ibnu Aufa, dari Sa'ad ibnu Hisham, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'u Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati kiramin barara. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia sudah profesional, dia sudah bersenyawa dengan Al-Quran, dia sudah tartil dalam membaca Al-Quran, maka mereka bersama para malaikat yang mulia, bersama para malaikat yang taat. Walladzi yaqra'uhu, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syakun, tapi masih terbata-bata, mereka masih belum bersenyawa dengan Al-Quran, jiwanya masih dalam proses pemaksaan diri untuk bersenyawa dengan Al-Quran, satu frekuensi dengan Al-Quran ya, membacanya masih terbata-bata, masih belajar, jangan bersedih, lahu ajroni, bagi mereka 2 pahala. Nah, di sini diriwayatkan akhrajahu jamaah min tariqi Qatadah, diriwayatkan oleh jamaah dari jalan Qatadah. Oke, sahabat, demikian. Insyaallah pada episode berikutnya kita akan melanjutkan pengkajian kita, eksplorasi kita, jalan-jalan ilmiah kita, masuk ke ayat 17 dari surat Abasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.